Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Jufran D. Hai Kasim dengan NIM 2201-02024. Pertama-tama yang saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Aila Gemasa Fitri, STMT. Terima kasih banyak yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam menyelesaikan tugas besar penelitian ujian akhir semester. Di sini saya mencoba mengangkat tema penelitian saya, yaitu studi tentang pengaruh teknologi pembelajaran digital terhadap prestasi akademik mahasiswa generasi Z di Universitas Muhammadiyah Bandung. Sebelum kita melangkah atau menjelaskan lebih jauh lagi, saya mencoba untuk menjelaskan terkait dengan latar belakangnya teknologi pembelajaran digital. Baik, untuk latar belakangnya, di era saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang begitu besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan itu sendiri. Di era digital seperti sekarang ini, proses pembelajaran belajar mengajar mengalami transformasi yang bisa dibilang sangat signifikan. Dari yang sebelumnya bersifat tatap muka langsung di dalam kelas, sekarang bertatap muka tidak harus di dalam kelas, bisa melalui dengan platform-platform yang telah disediakan. Misalnya dengan adanya seperti learning management atau sistem LMS, dan juga ada aplikasi-aplikasi mobile yang disediakan seperti aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Meet. Selanjutnya untuk rumusan masalah, di sini ada 3 yang saya ambil. Yang pertama ada, apakah terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara teknologi pembelajaran digital terhadap prestasi mahasiswa akademik mahasiswa generasi Z di Universitas Muhammadiyah Bandung. Terus yang kedua, bagaimana sih prestasi mahasiswa generasi Z terhadap penggunaan teknologi pembelajaran digital dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran digital terhadap peningkatan prestasi akademik mahasiswa itu sendiri. Nah, terus selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, tujuannya adalah agar kita dapat mengetahui adanya pengaruh antara teknologi pembelajaran terhadap prestasi akademik mahasiswa generasi Z di Universitas Muhammadiyah Bandung. Terus yang kedua, agar kita dapat mengukur sejauh mana kontribusi teknologi pembelajaran digital dalam menunjang pencapaian akademik seorang mahasiswa. Terus kita masuk ke poinnya, yaitu prestasi akademik dalam pembelajaran daring. Jadi prestasi akademik adalah kemampuan seseorang akademisi atau akademik untuk menjalankan fungsinya sebagai mahasiswa. Jadi misalnya kemampuan mengikuti perkuliahan dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas akademik dan juga non-akademik. Itu tingkat prestasi mahasiswa yang diukur berdasarkan indikator, komponen, atau pola-pola yang diinginkan. Nah, konsep awalnya prestasi akademik ini dijelaskan dengan istilah literasi digital. Jadi, konsep ini mengacu pada kemampuan luar biasa dalam mengakses berbagai sumber informasi di internet yang melebihi kemampuan dasar membaca, menulis, berbicara, ataupun bahkan mendengarkan.
di Universitas Muhammadiyah itu sendiri, kita atau saya sendiri sudah mengalami betapa pemanfaatan teknologi di universitas bisa dibilang sudah sangat-sangat meningkat, karena di Universitas Muhammadiyah Bandung hampir seluruh fakultas, hampir seluruh prodi, hampir seluruh mata kuliah yang diajarkan sudah berbasis internet, bisa melalui Zoom, Google Meet, Discord, dan lain-lain. Terus di sini ada generasi Z dan juga media sosial. Berbicara soal generasi, sebelum-sebelumnya ada generasi yang telah lalu, yaitu ada 5 generasi yang dikenal secara luas. Yang pertama ada generasi tradisional, generasi baby boomer, generasi X, milenial, atau yang sering disebut dengan generasi Y. Dan yang sekarang yang sering disebut atau yang sering kita pakai yaitu generasi Z, dengan tambahan lagi yaitu generasi Alpha. Jadi generasi Z ini adalah sekelompok orang yang lahir sekitar pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 ke sini. Nah, jadi mereka ini tumbuh di era digital dan internet, sehingga sangat diakrab, generasi Z ini sangat diakrab dengan yang namanya teknologi smartphone dan media sosial sejak usia dini. Sedangkan media sosial adalah platform daring yang memungkinkan penggunaannya membuat, berbagi, dan saling berinteraksi dengan konten atau orang lain, maupun secara virtual seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter, dan juga WhatsApp. Terus kita masuk ke pendidikan karakter generasi Z. Berbicara soal generasi, tentu tidak lepas dengan yang namanya pendidikan berkarakter, yang dimana pendidikan berkarakter ini dapat menunjang sifat atau perilaku seseorang. Jadi pendidikan karakter adalah penjelasan definisi sederhana, yaitu usaha untuk mempengaruhi seluruh aspek karakter mahasiswa. Jadi proses ini dirancang dengan sengaja untuk membantu mahasiswa agar dapat memahami nilai-nilai dan menghadapi tantangan yang akan datang atau tantangan ke depan, baik dari lingkungan luar maupun dari diri sendiri. Terus ada juga tujuan pendidikan karakter ini, yaitu agar siswa mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga dapat membuat suatu keputusan yang benar. Baik, ini adalah hasil wawancara mahasiswa generasi Z yang telah saya wawancarai, dan saya coba membuat rangkuman dari hasil wawancara saya. Di sini ada 3 yang dapat saya rangkum. Yang pertama, pandangan mahasiswa terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi mahasiswa berpendapat bahwa dirinya memiliki pandangan yang cukup positif terhadap penggunaan teknologi dalam proses belajar. Nah, ia juga merasa bahwa pembelajaran menjadi lebih fleksibel karena materi dapat diakses kapanpun dan dimanapun, walaupun tidak secara fisik, tidak harus ikut belajar di dalam kelas. Terus yang kedua ada manfaatkan platform digital terhadap pemahaman materi. Jadi dia dapat menanggapi dalam kegiatan akademik sehari-hari, mahasiswa banyak menggunakan platform seperti Google Classroom dan WhatsApp. Menurutnya sangat membantu karena platform ini cukup membantu dalam memahami materi, karena semua bahan ajar dapat diakses dengan mudah, dan ia juga bisa berdiskusi dengan dosen maupun teman sekelas jika ada materi yang belum dapat dipahami. Terus yang ketiga ada hambatan, yaitu
hambatan-hambatan yang dialami oleh mahasiswa generasi Z di Universitas Muhammadiyah Bandung. Meskipun merasa terbantu, mahasiswa juga mengakui adanya beberapa kendala seperti koneksi internet yang kurang stabil, yang kadang-kadang dapat mengalami kesulitan seperti login ke platform untuk mengikuti pembelajaran, dan juga login ke aplikasi-aplikasi yang membuka atau mendownload materi tersebut. Biasanya mahasiswa ini mencari jaringan yang lebih baik atau meminta bantuan dari pihak kampus. Jika mengalami kendala-kendala teknis, mereka menyampaikan atau mereka memberikan saran untuk kampus dapat menangani hal tersebut. Ini dokumentasi wawancara saya. Saya melakukan wawancara kepada mahasiswa generasi Z Universitas Muhammadiyah Bandung, yaitu mahasiswa di angkatan 2023 dan juga 2022. Nah, ini ada beberapa dampak yang dapat saya rangkum dari pandangan-pandangan atau hasil wawancara saya kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi dampak ini ada terbagi dua dampak, yaitu dampak positif dan juga negatif. Dampak positif ada 3 poin. Yang pertama, dapat mempermudah akses terhadap materi pembelajaran tanpa batasan waktu dan tempat. Yang kedua, mempercepat komunikasi akademik dengan mahasiswa maupun sesama siswa. Dan juga yang ketiga, membantu mahasiswa lebih teratur dalam mengatur waktu dalam belajar dan juga menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Terus yang kedua yaitu dampak negatif terhadap mahasiswa generasi Z di Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini ada 2. Yang pertama, ketergantungan pada koneksi yang kurang stabil, yaitu menjadi salah satu masalah utamanya. Tidak semua mahasiswa memiliki perangkat dan fasilitas yang memadai. Interaksi tatap muka yang sangat berkurang sehingga komunikasi bisa terasa kurang personal. Itu dampak-dampak dari pembelajaran secara daring. Jadi kesimpulannya adalah, di sini saya dapat menyimpulkan materi atau tema yang saya angkat, yaitu saya menyimpulkan bahwa ada 3. Yang pertama, penggunaan teknologi pembelajaran digital oleh mahasiswa generasi Z tergolong tinggi. Jadi mahasiswa secara luas mereka aktif dalam memanfaatkan berbagai platform seperti LMS, video conference, dan aplikasi pendukung belajar yang dapat mengakses materi kuliah, berdiskusi, dan juga mengerjakan tugas secara online. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan teknologi pembelajaran digital terhadap prestasi akademik mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin intensif dan efektif pemanfaatan teknologi pembelajaran digital di kampus, semakin baik pula pencapaian prestasi akademik yang diukur melalui dengan nilai IPK mahasiswa. Terus yang ketiga, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penggunaan teknologi pembelajaran digital antara lain kemudahan akses, interaktif, fleksibilitas waktu, serta kemampuan mahasiswa yang dapat memanfaatkan fitur-fitur digital. Namun demikian, diperlukan pengelolaan yang baik agar teknologi tidak menjadi sarana hiburan, melainkan benar-benar mendukung proses belajar tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknologi pembelajaran digital merupakan salah satu faktor penting yang sangat mendukung untuk peningkatan prestasi akademik mahasiswa generasi Z di Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi, pihak universitas diharapkan dapat terus mengembangkan sistem pembelajaran digital yang lebih efektif dan juga ramah pengguna untuk mendukung proses pendidikan yang berkualitas dan juga efektivitas. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.